Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 5:30 pagi ya. Kita akan buat konten tentang syarah-syarah Bulughul Maram. Ini ada beberapa kitab syarah Bulughul Maram yang kita punya cuma 11. Saya urutkan sesuai dengan usia penulis atau masa hidup penulisnya. Maka yang pertama kali tentu saja adalah kitab Subulus Salam. Ini 4 jilid ditulis oleh Al-Amir As-Sun'ani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini syarah Bulughul Maram yang paling populer karena ya paling tua. Sebenarnya sebelumnya sudah ada syarahnya tapi tidak begitu populer, dan Subulus Salam ini merupakan ringkasan dari syarah tersebut. Nah, maka karena syarah sebelumnya itu lebih tebal ya, akhirnya tidak begitu populer. Malah ini yang ringkasan lebih populer karena lebih menyenangkan bagi orang-orang belakangan, memang suka membaca yang ringkas-ringkas. Kekurangannya kitab ini adalah karena beliau itu masih menukil pendapat mazhab Zaidiyah. Ya boleh disebut kekurangan karena berarti menampilkan pendapat-pendapat yang bukan ahlu sunnah, termasuk juga pendapat Hadawiyah masuk di sini ya. Kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok Syiah. Tapi ya kalau dianggap kelebihan karena berarti kita supaya ngerti bagaimana pendapat orang-orang Syiah Zaidiyah ya, nggak ada masalah disebut kelebihan. Kemudian yang kedua adalah kitab Ibanatul Ahkam. Ini ditulis oleh 2 orang ya. Ini pertama, Ibanatul Ahkam ini ditulis oleh Syekh Abbas ya. Ini ditulis oleh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Alawi Abbas Al-Maliki. Alawi Abbas Al-Maliki berarti bapaknya dari Syekh Muhammad Alawi ya. Syekh Muhammad Alawi. Kemudian kitab ini tidak selesai karena baru ditulis 2 jilid. Kemudian ditambah lagi dilengkapi dengan 2 jilid berikutnya, tapi penulisnya beda lagi, yaitu Syekh Abdul Salam Al-Lush. Maka 2 jilid pertama itu Syekh Alawi bersama temannya tadi An-Nuri. Kemudian 2 jilid kedua adalah ini Syekh Al-Lush. Dan bisa dikatakan bahwa kitab-kitab fikih itu kan ada 4 bagian ya. Bagian pertama tentang ibadah, bagian kedua tentang muamalah, harta yaitu jual beli, yang bagian ketiga tentang ahkam usrah atau fikih usrah, fikih keluarga, nikah, talak dan sebagainya. Kemudian bagian yang keempat tentang fikih jinayat dan sebagainya, tentang qadhi, syahadah dan sebagainya. Maka bisa dikatakan ini 2 jilid yang pertama yaitu tentang ibadah sudah dibereskan oleh Syekh Alawi Abbas. Kemudian 2 jilid berikutnya itu tentang muamalah dan usrah dan jinayat itu dilanjutkan oleh Syekh Al-Lush ya. Tapi detailnya silahkan lihat di dalamnya. Kemudian ada lagi kitab Tawdihul Ahkam. Ibanah itu menjelaskan, Tawdih juga menjelaskan. Maka ini tampaknya judul ini meniru Ibanatul Ahkam tapi dengan kata yang lain ya, Tawdihul Ahkam. Dan ini ditulis oleh seorang ulama besar, muridnya Syekh Sa'di. Ini adalah temannya Syekh Utsaimin, namanya Syekh Abdullah Al-Bassam. Bedanya kalau Syekh Utsaimin itu lebih terkenal punya murid-murid di majelis, tapi kalau Syekh Bassam ini lebih terkenal banyak karya-karya beliau. Syekh Utsaimin juga berkarya sebenarnya, tapi karya-karya beliau karya-karya tipis ya. Adapun karya-karya tebal seperti ini yang milik Syekh Utsaimin itu rata-rata hanya kajian beliau yang kemudian dibukukan, sehingga ya urutannya kurang tidak sebagus kalau yang memang ditulis dalam bentuk tulisan ya. Maka tulisan Syekh Bassam ya dalam hal ini syarah Bulughul Maram lebih bagus menurut saya daripada syarah Bulughul Maramnya Syekh Utsaimin, dan saya juga tidak punya di sini syarah Bulughul Maramnya Syekh Utsaimin. Kemudian ini Masya Allah, ini kitab yang membanggakan kita ya, bikin kita bangga karena ini kitab Misbahul Dhalam ditulis oleh ulama atau kiai Jawa namanya Syekh Muhammad Muhajir bin Amsar Bekasi, dari Bekasi ya. Ini dicetak oleh Darul Hadits Mesir Jakarta. Darul Hadits Jakarta ini tampaknya wakil dari Mesir nih, karena asalnya yang saya tahu Darul Hadits itu di Mesir. Ini dulu saya ketika beli masih dalam bentuk manuskrip atau fotokopian dari manuskrip, sehingga ya susah membacanya, masih tulisan tangan ya. Tapi kemudian alhamdulillah ada informasi baru bahwa ini dicetak oleh luar negeri. Akhirnya saya beli lagi Misbahul Dhalam ini, dan yang manuskrip tadi saya sudah kirimkan ke perpustakaan, mana saya lupa, diwakafkan di sana. Kemudian ini ada kitab Al-Ifham fi Syarhi Bulughul Maram. Ini kitabnya ringkas, 2 jilid saja,
dan ini ditulis oleh ulama Saudi yang kontemporer, namanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ini dari keluarga Rajihi yang kaya raya yang terkenal itu. Nah, di antara mereka ada yang ulama namanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ini awal saya mengetahui kitab ini dari perpustakaannya Ustadz Mujahid Abu Khalil, direkturnya Darus Sunnah yang di Seragen itu. Nah, waktu itu saya berkunjung ke perpustakaan beliau, kemudian saya minta izin untuk membawa kitab beliau ini. Dan tampaknya beliau keberatan ya, tapi namanya orang Jawa mengizinkan juga ya, alhamdulillah. Mungkin beliau susah mengizinkan untuk dipinjam kitab karena banyak orang yang pinjam kitab tidak kembali. Tapi saya insya Allah amanah, saya katakan 1 pekan saya kembalikan, dan betul 1 pekan lagi kemudian saya titip kepada Ustadz yang mengajar di Solo yang dari As-Sunnah, kemudian saya kembalikan lagi, alhamdulillah. Nah, waktu itu saya cuma mengkopi saja ya, karena saya saya minta izin untuk mengkopinya. Tapi setelah itu alhamdulillah Allah kasih rezeki, ini ada 2 kitab, 2 jilid kitab Al-Ifham yang merupakan kitab asli. Kemudian berikutnya ada kitab Mukhtasarul Kalam ala Bulughil Maram. Ini sebenarnya ditulis oleh ulama yang lebih awal, tapi masih kontemporer juga. Sehingga di sini urutannya ya setelah saya urutkan yang 2 jilid, kemudian baru 1 jilid. Nah, ini mulai syarah yang 1 jilid ya. Yang pertama adalah syarahnya Syekh Faisal Al-Mubarak Qadi Al-Jauf. Jadi ini termasuk ulama qadi, ulama yang dia hakim, sehingga ya masalah-masalah perhakiman dia sangat paham. Ini beliau memang penulis handal, jadi hampir semua bidang itu dia tulis ya. Untuk Umdatul Ahkam dia nulis syarahnya, untuk Bulughul Maram dia nulis syarahnya, untuk tafsir dia nulis syarahnya lagi, ringkasan dari tafsir Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir. Jadi tampak sekali dari tulisan beliau itu bahwa beliau itu sebelum nulis itu menghatamkan dulu kitab-kitab tersebut. Nah, setelah itu kemudian diringkasnya. Maka Mukhtasarul Kalam ala Bulughul Maram ini ya bisa dikatakan ringkasan dari kitab-kitab syarah yang sebelumnya ya, kayak ini tadi ya, Subulus Salam dan yang lain-lain. Jadi tampak sekali kalau kita membaca Mukhtasarul Kalam ala Bulughul Maram, sebelumnya kalau kita membaca Subulus Salam, kita akan tahu bahwa ini adalah semacam ringkasannya ya. Meskipun ya tidak selalu begitu, tapi banyak sekali yang diambil dari kitab itu. Kemudian di sini ada kitab yang dijual murah, ini namanya Hidayatul Anam fi Syarhi Bulughil Maram. Ini saya beli dulu harga 50.000, karya Dr. Abdul Rasyid Salim. Cuma menurut saya di sini ada beberapa catatan ya. Nggak tahu ya kenapa kok ada beberapa catatan, menurut saya itu apakah karena salah cetak atau dari penulisnya sendiri. Ya bisa jadi ya, saya belum kenal ya Syekh Dr. Abdul Rasyid Salim ini dokter dalam bidang apa, saya nggak paham. Kemudian ini ada Bulughul Maram yang menjadi teman saya beberapa tahun lamanya. Saya sangat senang sekali dengan kitab ini, yaitu kitab Ithaful Kiram, syarah dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini tampaknya Mubarakfuri yang penulis Rahiqul Makhtum itu ya, coba dicek lagi. Ini saya senang karena syarahnya ringkas tapi sudah mewakili dari apa yang diinginkan oleh pembaca kitab Bulughul Maram menurut saya. Dan di sini ada beberapa hal-hal yang unik-unik yang saya temukan. Misalnya pendapat bahwasanya mengqashar salat itu jarak tempuhnya 24 kilo berdasarkan hadisnya Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW kalau safarnya itu 3 farsakh maka beliau qashar. Nah, di situ dijelaskan oleh beliau ya bahwa 3 farsakh itu kalau dikilokan, ada pendapat yang mengatakan 24 kilo meskipun ada juga pendapat yang lain. Dan beliau menguatkan pendapat ini bahwasanya qashar itu jaraknya tidak harus 80 kilo kata beliau, karena hadisnya sahih dan itu hadis yang paling sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab mengqashar salat atau jarak tempuh mengqashar salat. Kemudian berikutnya di sini, ini saya taruh di bawah karena memang belinya baru ya. Mestinya ditaruh di atas karena 4 jilid. Ini judulnya I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh, ini ulama kontemporer, Dr. Nuruddin Eter. Ini dulu sudah lama sekali saya cari-cari, susah untuk mendapatkannya. Tapi alhamdulillah ternyata dijual di Sarang, Rembang. Nah, tampaknya mereka minta izin kepada penulisnya atau gimana untuk mencetaknya, sehingga ini cetakan Indonesia yang saya tahu ya, tidak sebagus cetakan luar negeri, tapi alhamdulillah bisa bermanfaat. Kemudian inilah tafsir Bulughul Maram yang paling saya sukai sekarang ini, yaitu kitab Tuhfatul Kiram Syarah Bulughul Maram, ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi rahimahullahu taala.
Beliau tulisannya ringkas-ringkas tapi padat-padat. Nah, bagus-bagus menurut saya. Salah satunya ini Syarah Bulughul Maram ringkas, juga syarahnya Adabul Mufrad ya mirip seperti ini, yang judulnya adalah Rasyul Barad, yang kemudian saya mengikuti beliau menulis Syarah Adabul Mufrad dengan judul Sobbul Barad. Kemudian ini Syarah Bulughul Maram yang sangat membanggakan kita juga karena ditulis oleh ulama Jawa, Kiai Jawa. Masih hidup beliau ya, Abdul Manan bin Abdul Manaf, Kiai dari Senori Tuban, masya Allah. Dan beliau di sini cerita bahwa beliau dulu nulis hanya bagian bab muamalat saja, syarahnya. Kemudian setelah selesai syarah muamalat, syarah ibadat ya, sudah selesai, kemudian dia tinggalkan karena untuk mensyarah yang muamalat susah. Nah, tiba-tiba Syekh Abdul Fadl As-Senori, Kiai NU yang terkenal di Senori Tuban itu melihat buku tersebut. Ini karya siapa ini? Tulisan siapa? Nah, dijawab oleh Mbah Abdul Manaf tadi, ini tulisan saya Syekh ya. Abdul Manan ya, Abdul Manan bin Abdul Manaf. Terus beliau bertanya, Syekh Abdul Fadl bertanya, yang jilid berikutnya yang mana? Yang mana ini? Maka katanya, ini belum saya tulis Syekh karena susah. Maka beliau katakan, tulislah karena nanti akan berguna. Karena kalau cuma mensyarah sebagian saja ya manfaatnya kurang ya, orang kurang senang. Tapi ketika sudah ditulis lengkap ini, maka alhamdulillah. Dan ini menurut saya masya Allah ya, meskipun singkat tapi padat ya, mirip dengan Tuhfatul Kiram ini barusan saya beli juga. Kemudian di sini ada terjemah Bulughul Maram. Ini sengaja saya beli bukan karena saya susah menerjemahkan Bulughul Maram ya, tapi karena penulisnya adalah guru saya ya. Penerjemahnya adalah Syekh Maftuhin Saleh An-Nadwi. Beliau bernisbat An-Nadwi karena pernah belajar di Nadwatul Ulama India dan dibantu oleh oleh anak beliau, Ustadz Muhammad Hussein Muqaffi. Ini teman saya ketika belajar di pesantrennya Ustadz Maftuhin dulu ketika mempelajari ilmu bahasa Arab. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.